Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. How are you today? Okay, today we will discuss the next material ya. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang listening. Nah, jadi kita hari ini akan melanjutkan tentang reading comprehension. Nah, sebenarnya setiap skill itu pasti punya kesulitan masing-masing ya. Mungkin di listening itu juga listening juga pasti juga ada kesulitan. Terus di reading pun juga pasti ada kesulitan tersendiri. Nah, kita akan bahas. Oh, kira-kira bentuk soal reading itu seperti apa sih? Oh, selain bentuknya, kira-kira tips dan trik menjawabnya seperti apa sih? Nah, terus jenis teksnya itu seperti apa sih? Nah, kita akan diskusi pada malam hari ini. Oke, nah, ketika kita mendengar reading, comprehension, reading skill, oh pasti ada teks ya. Oh pasti nanti bacaan. Nah iya sama. Kalau di dalam TOEFL, jenis teks yang digunakan di dalam reading ini teks ilmiah, teks yang memang uh, teks yang biasanya mengacu ke semua bidang ilmu ya, semua bidang keilmuan. Jadi nggak cuma teks tentang ekonomi, mungkin bisa dia lebih luas lagi ya. Mungkin teksnya tentang sejarah, tentang ilmu sosial misal, mungkin tentang atau sesuatu yang lain yang intinya dia bidang ilmunya itu lebih luas kan. Oke, nah di dalam reading comprehension jumlah soalnya itu sekitar 50 soal, waktunya 55 menit. Oke, jadi soalnya 50, waktunya 55 menit. Nah, jadi satu soal itu memang nggak ada 1 menit. Nah, kok memang dibuat seperti itu? Iya, kadang reading itu kan dia termasuk uh, skill yang setelah listening. Aduh, habis listening, reading lagi. Biasanya untuk tes reading itu memang banyak yang nggak selesai. Karena kok waktunya mepet sekali ya. Nah, jadi nanti kita bisa milah soal apa dulu yang bisa kita kerjakan. Nah, kadang kalau kita fokus ke satu soal itu, kadang kita sudah habis waktu di situ ya. Karena, aduh apa ya, nanti biasanya nggak akan selesai. Reading itu beberapa menit, biasanya sampai soal 40 itu biasanya udah waktu habis. Nah, jadi setidaknya kita nanti bisa milih soal apa sih yang bisa kita kerjakan dulu. Nah, terus di dalam satu teks,
satu teks itu dia bisa mengacu ke lebih dari 5 pertanyaan. Jadi misal ada satu teks itu bisa terdiri dari beberapa paragraf ya. Bisa 2 sampai 5 paragraf. Jadi teksnya itu panjang. Jadi kalau misal kita model paper based test, kalau kita modelnya adalah tes yang kertas itu, dia teksnya itu bisa setengah halaman full. Bahkan setengah lebih, malah kadang ada yang 1 halaman full, jadi tergantung teksnya. Nah, terus bidang ilmu biasanya atau jenis teksnya itu biasanya ya teks yang ilmiah ya. Nah, oke, nah kita akan analisis kira-kira pertanyaan apa sih yang biasanya keluar di reading TOEFL. Nah, satu pertanyaan itu biasanya tentang topik atau tema. Nah, kalau kita berkata topik atau tema itu kan biasanya intinya isi tulisan itu tentang apa sih? Atau judulnya tulisan itu apa sih misal? Itu pasti biasanya nomor pertama ya. Kalau nggak bahas judul, topik ya tema. Biasanya seperti itu. Nah, terus jenis pertanyaannya itu biasanya bisa what is the main topic of this passage? Oh, topik utama di paragraf ini apa sih misal? Atau what is the main topic of this text? Nah, kira-kira topik utama di bacaan ini apa sih misal? Biasanya topik atau tema itu mencakup keseluruhan cerita. Jadi katakanlah topik atau tema, tapi biasanya dia merangkul semua teksnya itu tentang apa? Atau what the text is mainly talking about. Kira-kira teks atau bacaan ini sedang membicarakan tentang apa sih bisa? Atau what is the passage is about. Kira-kira bacaan ini tentang apa sih? Tapi biasanya topik atau tema itu kan dia merangkul ke semua ya. Jadi dia itu merangkum semua isi dari teks tersebut. Nah, terus cara menjawabnya apa? Biasanya topik atau tema itu cuma terdiri dari satu kata atau frase. Jadi biasanya memang pendek ya. Oh, topik atau tema apa sih misal? Oh, tentang musik misal. Oh, tentang katakanlah Michael Jackson misal. Jadi biasanya memang satu kata atau frase. Jadi memang nggak banyak topik atau tema. Sekilas memang kayak judul sih hampir sama. Ya, kadang ada yang menyebutkan topik dan judul sama. Tapi biasanya gini, ketika di dalam soal itu sudah what is the topic about? Nggak mungkin nanti soal berikutnya what is the title about? Biasanya nanti salah satu, kalau nggak topik ya judul. Nah, jadi biasanya kita harus tahu, oh kalimat utama dan kalimat terakhir paragraf. Kadang biasanya gitu, kadang dalam satu teks itu kadang kalimat utama itu biasanya di awal-awal dulu, kalau nggak di akhir-akhir. Jadi biasanya seperti itu. Kadang kalau awal-awal itu menjelaskan nanti kalau di kalimat-kalimat selanjutnya. Kalau misal dia muncul di akhir, biasanya dia dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, terus kita harus tahu nih, ada keyword setiap bacaan, entah itu dalam paragraf ya, itu pasti ada keyword atau kata kunci yang bisa kita gunakan. Nah, kadang kata kunci itu berulang. Kadang ketika kita sudah membahas teks ya, kadang ada kata atau mungkin istilah yang itu akan diulang beberapa kali, mungkin bisa di dalam paragraf, di setiap paragraf, atau hampir di seluruh paragraf. Itu pasti ada. Dia lagi bahas apa sih? Oh, tentang musik-musik. Misal paragraf selanjutnya tentang alat musik, paragraf selanjutnya lagi misal tentang musisi, paragraf selanjutnya tentang apa. Nah, terus biasanya kata kunci itu bisa berupa sinonim. Jadi misal kata ini sinonimnya apa, dia bisa diulang. Nah, bisa juga itu bisa untuk mengecoh ya. Jadi misal membahas kata apa, biasanya oh ini harusnya ini. Tapi ternyata dia pakai kata yang lain tetapi maknanya sama dan itu bisa juga jadi kata kunci. Terus intinya bahwa jawabannya itu pasti pendek ya, kata atau frase. Nah, terus yang kedua, pertanyaan tentang gagasan utama. Nah, ide pokok. Kalau di sini udah agak beda nih. Kalau tadi topik, tema, bisa juga termasuk judul, masuklah. Oke. Kalau sudah masuk ke gagasan utama, ide pokok itu biasanya kalimatnya udah agak panjang. Jadi dia nggak cuma kata, frase, tapi dia biasanya sudah masuk ke kalimat sentence. Nah,
ide pokok adalah pokok pikiran sebuah paragraf yang memuat tentang misal keterangan, deskripsi, penjelasan, pendapat, contoh-contoh misal. Nah, seperti itu. Terus biasanya, nah kalimatnya akan lebih panjang. Jadi nggak cuma satu kata, biasanya dia udah agak lebih panjang. Nah, terus contoh soalnya biasanya, what is the main idea of this passage? Atau what is the main idea of this paragraph? Atau what is the main idea of the paragraph too, misal. Atau what is the text talking about? What is the author main idea of the paragraph too? Jadi ide pokok ini dia bisa dalam per paragraf ya. Apa sih ide pokok di paragraf kedua? Apa sih gagasan utama di paragraf pertama? Bisa dia per paragraf atau setidaknya jadi satu konklusi. Misal apa sih ide pokok di bacaan itu? Berarti keseluruhan. Nah, jadi gagasan utama itu biasanya gini, kita harus cari tahu, oh topiknya apa sih? Oh kira-kira itu topiknya lagi bahas apa sih? Terus kira-kira kata-kata atau keyword ya yang kira-kira dia itu diulang untuk mengembangkan topik tersebut. Terus kita juga harus tahu per paragraf kira-kira biasanya kalau dalam paragraf itu bahasanya beda. Kita harus tahu oh kesimpulan paragraf tiap paragraf itu apa. Biasanya gini, paragraf itu digunakan untuk menjeda pembahasan biasanya. Jadi misal katakanlah ketika kita bahas tentang movie, film. Mungkin paragraf pertama tentang jenis-jenis film misal. Terus paragraf kedua itu nggak mungkin bahas jenis film lagi. Bisa juga mungkin paragraf pertama membahas tentang musik jazz. Film misal film luar. Terus paragraf berikutnya tentang film Indo misal. Biasanya dia untuk pemisah, tapi intinya bahwa dari paragraf ke 1, 2, intinya kan bahas film. Nah, mungkin paragraf ketiga tentang pemain film yang apa misal. Nah, itu intinya kan yang bahas film sebenarnya. Nah, cuman kan dijabar-jabarkan lebih mengerucut. Nah, jadi setiap paragraf pasti punya keyword, pasti punya kesimpulan. Nah, terus ide pokok biasanya dia ada di awal ada di awal paragraf biasanya di 2 kalimat awal. Kalau nggak 1 kalimat awal ya 2 kalimat awal, itulah ide pokok. Dan kadang gini, ide pokok bisa ada di kalimat awal tiap paragraf atau kalimat terakhir tiap paragraf. Karena gini, kadang kalau paragraf itu mungkin kalau kalian masih ingat di bahasa Indonesia, paragraf itu ada yang deduksi, induksi. Oh, ada yang katakanlah kita menjelaskan yang umum dulu. Umum, kita membahas tentang apa, terus baru mengerucut ke khusus. Atau kebalikannya, kita membahas yang khusus lah. Nanti baru ke umum. Jadi misal katakanlah kita membahas tentang nama-nama film, baru mengerucut lah. Mungkin itu beberapa film barat yang sedang apa. Atau kebalikannya, beberapa film barat yang sedang mau rilis itu apa. Jadi bisa kebalikannya ya. Jadi bisa mungkin lebih ke di awal, mungkin bisa lebih ke di akhir. Nah, terus dia cenderung untuk apa ya, menjelaskan di tiap paragraf ya. Kalau misal kita ditanya, oh gagasan utama tiap paragraf apa sih? Nah, pasti selalu ada. Gak mungkin biasanya paragraf atau gagasan utama itu selalu diletakkan di tengah-tengah. Kalau nggak awal ya akhir, kuncinya itu biasanya. Terus tadi judul atau title, memang ada beberapa yang membahas tentang topik atau judul itu sama, tapi ada juga yang beda. Cuman kadang gini, jenis pertanyaannya aja sih yang beda ya. Kalau tadi what is the main topic, what is the theme misal, apa sih temanya, apa sih topiknya. Nah, kalau ini bisa juga what is the best title, apa sih judul yang bagus untuk bacaan ini. What will the most suitable title for the passage? Oh, kira-kira judul yang paling sesuai untuk teks ini seperti apa sih? Nah, kadang beberapa reading TOEFL itu memang dia nggak ada judul teksnya, jadi tahu-tahu langsung teks aja. Jadi nggak ada judul misal. Nah, kadang memang dia dihilangkan untuk judul karena kita disuruh mencari. Nah, judul di sini dia bisa kata, frase, ataupun kalimat. Tapi biasanya agak-agak singkat sih, nggak akan terlalu panjang
Nah, kalimatnya ini biasanya memang, oh ini sudah nanti menggambarkan judul, topik, tema itu nanti akan menggambarkan isi teks itu sebenarnya. Terus, nah pertanyaan tentang tujuan, purpose, aim, atau goal ya. Sebenarnya intinya sama sih, cuman beda istilah aja. Intinya tujuan. Nah, tujuan itu merupakan alasan utama si penulis untuk, entah itu si penulis, entah itu intinya mendeskripsikan teks itu tujuannya apa sih, misal tujuan dia nulis teks itu apa sih, tujuan dia menceritakan itu apa sih. Nah, biasanya ini kaitan sama ide pokok atau paragraf-paragraf yang di awal, karena dia kan biasanya penentu untuk paragraf berikutnya. Nah, tujuannya bisa what is the purpose of the text, what is the aim of the passage. Teks sama passage itu intinya sama ya, teks bacaan ya. Kalau paragraf itu berarti kan sesuatu yang lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi dalam satu teks atau dalam satu bacaan bisa terdiri dari beberapa paragraf. Nah, misal kadang satu teks itu tujuannya macam-macam ya. Jadi dia punya genre atau genre lah. Mungkin teks itu tujuannya misal untuk deskripsi, penggambaran. Dia mungkin menggambarkan tentang apa misal. Dengan berbagai contoh misal. Berarti dia fungsinya untuk mendeskripsikan, menggambarkan. Mungkin yang kedua, mungkin bahas tentang berita. Atau katakanlah sesuatu news atau berita tentang apa misal. Oh, berarti tujuannya itu untuk retail. Oh, menceritakan ulang. Nah, oh tujuan teks ini untuk menceritakan ulang kejadian yang misal udah berlalu. Atau mungkin menjelaskan tentang kayak proses terjadinya apa misalnya. Itu berarti tujuan teks tersebut adalah untuk eksplanasi atau penjelasan, menjelaskan. Terus mungkin bisa juga teks tersebut tujuannya untuk argumen, membuat argumen pro atau kontra. Misal tentang film, membahas tentang film A. Ada pro lah, menurut ini tuh bagus. Mungkin ada yang kontra, ini nggak bagus karena apa. Nah, jadi ada juga teks yang dia itu membuat kayak pro kontra. Jadi sebenarnya cuma membahas tentang movie katakanlah, tetapi ada yang teks yang menunjukkan, paragraf yang menunjukkan bahwa mendukung, ada juga yang menolak. Nah, itu juga bisa menunjukkan bahwa tujuan teks tersebut untuk argumen, membuat argumen, untuk katakanlah membuat kayak pro kontra. Nah, kayak perdebatan, untuk diskusi. Nah, terus ada juga teks yang intinya biasanya untuk persuasi atau mempengaruhi. Misal dia lagi bahas apa, katakanlah tentang apa. Mungkin kelebihan suatu alat, mungkin kelebihan tentang film ini apa, oh kelebihannya itu seperti ini. Nah, tujuannya itu apa sih? Oh, karena terlalu bahas membahas banyak kelebihan. Oh, berarti tujuannya mungkin biar menarik orang untuk nonton. Itu juga bisa. Jadi tujuan teks itu dia banyak ya, tergantung ya konteks teksnya itu. Oh, jadi mengajak bahwa oh si pembaca itu harus nonton nih. Itu juga bisa. Terus informasi detail. Nah, jadi gini, pertanyaan ini biasanya mengacu ke what, where, when, atau how. Jadi dia bisa mengacu ke WH question ya. Jadi tentang misal siapa, di mana, misal, terus kapan, kenapa. Nah, itu biasanya gitu. Karena ini informasi detail, biasanya di teks itu pasti biasanya umumnya tersirat tersurat. Jadi katakanlah kita ketika kita baca langsung ketemu, oh di mana sih, udah ada lokasi bisa. Tapi ada juga modelnya tersirat. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, biasanya bentuk-bentuk pertanyaannya itu sesuatu yang detail ya. Jadi katakanlah misal, menurut bacaan itu, according to the passage, misal apa, kenapa, atau misal bagaimana, atau mungkin siapa, apa, kapan, di mana. Nah, terus bisa juga ke it is stated that, misal dinyatakan bahwa menurut teks itu apa misal. Atau misal katakanlah si penulis itu menyatakan apa sih. Nah, itu juga bisa. Terus what does the author say? Kira-kira apa sih yang dipikirkan si penulis? Kira-kira penulis itu mikirin apa sih? Nah,
mungkin nanti ada di teks. Atau gini, semua kalimat di bawah ini benar, kecuali berarti cari yang salah. Kadang jarang pertanyaan itu dibalik. Pertanyaan semua pernyataan di bawah ini salah, kecuali cari yang benar. Itu juga ada. Tapi biasanya pertanyaan di sini itu salah, yang benar itu apa? Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang dibalik ya. Berarti kita suruh cari yang salah. Kadang kita disuruh cari kalimat yang benar sesuai teks. Nah, terus bisa juga tentang why. Why itu kadang bisa juga ya. Tapi sebenarnya memang bukan masuk informasi yang detail ya. Tetapi kadang gini, ada soal yang kenapa sih gini-gini menurut teks. Nah, itu pun juga bisa. Jadi segala jenis pernyataan apa, mengapa itu bisa masuk. Terus gini, ada juga beberapa question yang itu biasanya menjebak. Misal kata ketika. Ketika itu kan biasanya bisa mengacu ke beberapa opsi ya. Oh, when itu bisa ke misal kapan. Karena kapan kan bisa kapan jam, kapan hari, kapan tahun, bisa juga kapan durasi. Nah, ketika mengacu ke tanggal, bulan, tahun itu biasanya kan sudah pasti selalu ada di teks. Nah, tetapi kadang kalau udah bahas durasi, berapa lama itu yang kita itu kadang kayak model matematika. Jadi kita harus kayak nambah, ngurang. Kadang model soalnya tuh kadang seperti ini. Ada sih soal yang langsung to the point, misal kapan sih penemu ini menemukan apa, misal katakanlah. Kadang ada yang langsung dia to the point, tetapi ada juga yang kadang dia itu kayak model kayak matematika. Jadi misal penulis A itu lahir di tahun misal katakanlah 1970. Terus beliau wafat katakanlah model autobiografi ya, biografi. Terus dia meninggal di tahun 2000 misal. Kadang kan pertanyaan kita paling enggak kan tahun berapa si penulis lahir atau tahun berapa si penulis meninggal misalnya. Tetapi kadang enggak, soal itu kadang gini, berapa lama si penulis itu menghabiskan waktunya menulis. Berarti kan dari tahun misal 19 berapa nanti sampai 2000 berapa tahun. Nah, kadang gitu. Kadang ada juga yang dia modelnya dia lahir di tahun 1970, memulai karir katakanlah di misal 1980 misal. Meninggalnya di 2000 misal. Kadang pertanyaannya kok ada 3 tahun, berarti pertanyaannya mungkin berapa lama dia memulai karir sebagai penulis hingga dia wafat. Nah, kadang itu ada, berarti kan kita harus kayak jumlah kan, oh dari dia mulai nulis itu tahun sekian sampai meninggal sekian, berarti kita kurangi, oh berarti berapa puluh tahun sekian. Padahal bahasnya tentang tahun ini sama tahun ini, tapi soalnya itu bisa bentuk durasi kan, berapa lama. Nah, kadang itu yang bikin kita itu juga harus perhatikan. Kadang gini, informasi detail apapun yang kaitan sama when, ketika kalian fokus jamnya, tahun, hari, kalian fokus ke situ karena biasanya soal itu akan keluar dari situ, fokus ke situ. Nah, terus pertanyaan tentang kesimpulan. Pertanyaan tentang kesimpulan itu gini, kadang ada teks yang dia itu kadang apa ya, kayak nggak selesai, gantung. Ada juga teks yang dia itu biasanya udah kalau udah membahas ini, menjabarkan ini, contoh ini, selesai. Nah, kadang gini, teks ini udah dapat nih kesimpulan dari si penulis misal. Kita sebagai reader pembaca, tapi kita bisa juga untuk kita menyimpulkan apa yang menurut kita sendiri, menurut versi kita itu seperti apa. Menurut si persepsi reader, kesimpulannya itu seperti apa. Kadang beda ya antara si penulis. Kadang kalau yang namanya soal apa ya, persepsi tentang kesimpulan, tiap orang kadang beda menyimpulkan. Nah, soalnya bisa it can be concluded, dapat disimpulkan bahwa misal what is the conclusion of this text, what is the conclusion of this passage misal. Nah, biasanya kesimpulan ini keseluruhan teks, bukan per paragraf. Kalau per paragraf itu nggak mungkin namanya kesimpulan, pasti itu namanya main idea. Kesimpulan itu keseluruhan aja. Oh, kira-kira tadi misal judulnya membahas tentang movie.
topiknya tentang film. Tentang katakanlah film itu merupakan jenis media yang digemari oleh masyarakat sebagai media hiburan misal. Nanti ada penjelasannya, jenisnya, contoh-contoh filmnya, apa. Nanti pasti ada kesimpulan kan. Nah, jadi nggak pasti ada kesimpulan dari movie tersebut. Nah, nggak mungkin per paragraf. Nah, we can conclude that kita bisa menyimpulkan bahwa atau it can be inferred that misal what's in the conclusion of this text, this passage. Terus, nah pertanyaan tentang rujukan kata atau reference. Ketika kita sudah masuk ke rujukan, ini kan biasanya kaitan sama kata ganti ya. Entah itu she, he, it, misal bisa they, we, I, bisa you, mungkin bisa ke me, us. Nah, jadi bisa mengacu ke berbagai jenis kata ganti ya. Nah, intinya kalau sudah masuk ke rujukan kata, kalian bisa cari kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Reverse itu sesuatu yang merujuk. Kata ini merujuk kemana sih misal? Nah, misal my sister's name is Clarissa. Saudaraku namanya Clarissa. She likes apple. Berarti kan she refers to Clarissa. She likes apple. It tastes sweet fruit. Nah, ini adalah buah yang manis. Berarti it refers to. Nah, kadang gini loh. Untuk reference, kadang kita terkecoh. Reverse itu kadang hati-hati. Reverse itu bisa mengacu ke kata sebelum atau sesudahnya. Kalau nggak ada dua itu agak ragu, kembalikan ke konteks. Kira-kira yang lebih mendekati ke konteks mana? Apakah she-nya atau apple-nya? Oh, karena ini ada sweet fruit, misal. Oh, karena dia buah yang manis, berarti kan mengacu ke apelnya, bukan si she-nya. Kalau mungkin dia adalah sweet girl, nah berarti kan mengacu ke she-nya kan. Jadi perhatikan ke konteks. She likes apple, it is sweet fruit. Berarti it itu kan sesuatu yang merujuk bisa ke benda, bisa ke hewan. It itu nggak mungkin merujuk ke nama orang, ke she atau he. Dia pasti ke benda, kalau nggak hewan, benda. Berarti itu kan nggak mungkin ke she, pasti ke apple. Terus ternyata diperkuat dengan sweet fruit. Oh, berarti ya bener apple. Terus the word it refers to. Nah, kadang seperti itu memang kita harus biasanya beberapa clue banyak kan di sebelumnya, tapi ada juga clue itu berarti di kata atau kalimat selanjutnya. Terus pertanyaan tentang sinonim. Nah, kadang gini, sinonim itu pasti selalu ada di dalam text reading TOEFL. Nah, nggak mungkin di dalam text reading itu membahas tentang antonim. Antonim kata ini apa sih? Nggak mungkin, karena sinonim itu biasanya untuk mencari kata yang dekat, maknanya paling dekat, tetapi dia udah beda. Jadi sebenarnya secara makna sama. Nah, sebenarnya kita nggak harus menebak berdasarkan konteks sih, tapi intinya bahwa kita tetap harus baca sih, kira-kira ini bahas apa. Nanti kalau kadang kita tahu konteks, kadang kita akan tahu ya, oh sinonimnya apa. Pertanyaannya bisa, what is the meaning of the word apa di paragraf berapa misal. Atau the word ini bisa digantikan, can be replaced by, nah paragraf ini bisa digantikan oleh kata apa. What is the synonym of the word? Kira-kira sinonim kata ini apa sih? Kadang memang ada beberapa soal yang dia langsung spesifik. Paragraf pertama baris apa? Nah, itu biasanya juga ada. Tapi kadang enggak, kadang cuma katakanlah kata ini di paragraf ini. Kadang seperti itu, tapi kadang sudah detailkan bahwa di baris mana. Nah, intinya kalau di vocab question tuh gini, biasanya memang dia jenis kata atau pilihan jawabannya itu kurang familiar. Iya, beberapa memang kurang familiar. Tapi gini, kalau udah masalah sinonim, kita memang harus ke vocab ya. Jadi kuasai vocab. Karena kalau untuk sinonim, untuk bagaimana trik menjawab sinonim itu memang susah. Karena ini udah membahas vocabulary. Vocabulary itu kata kuncinya apa? Kita sering baca, kita sering mengidentifikasi. Ada buku TOEFL itu yang membahas tentang kata yang sering keluar di dalam tes TOEFL itu ada. Kalau insya Allah saya
nemu e-booknya sampai saya kasih ya, siapa tahu nanti berguna. Jadi ada daftar kata yang dia akan sering keluar di vocab. Kadang kita itu blank ya. Misal kata misal leave me, tinggalkan aku misal. Nah, terus kata yang sinonimnya dengan kata tinggalkan aku apa? Leave-nya apa misal? Nah, biasanya yang jadi sinonim itu pasti kalau nggak kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Nggak mungkin Ayu Wida Sihid itu jadi sinonim, nggak mungkin. Nah, misal kita sinonim kata leave itu apa ya? Nah, kalian bisa juga sih, mungkin kalau kamus ya. Kadang kalau sinonim ini kita juga harus bisa buka kamus ya. Misal kata ini nanti di kamus itu akan keluar, oh yang senada maknanya tentang meninggalkan itu apa ya. Nah, kata leave me, kita udah familiar nih, oh meninggalkan itu leave. Tapi kadang di TOEFL itu dia bisa kayak gini. Abandon misalnya, abandon me. Nah, kadang seperti itu. Tapi makna sama, cuman dia beda. Kadang kalau bahasa Inggris itu gini ya, dia satu kata, dia bisa beberapa multiple meaning. Atau kebalikannya, katanya itu banyak, maknanya satu. Nah, kadang bahasa Inggris seperti itu. Jadi, leave me sama dengan abandon me. Kok kayak aku nggak familiar ya kata abandon? Iya, emang seperti itu. TOEFL itu kadang carinya kata-kata yang nggak familiar. Kadang itu yang bikin susah. Nah, mungkin kalau beberapa, kadang gini, kalian juga bisa ya sambil jalan, di nonton film. Kan ada tuh subtitle. Nah, mungkin kalau kalian nonton film barat, ada subtitlenya, ada yang dia omongkan. Kadang konekkan apa yang diomongkan sama teksnya. Atau misal kalian cari yang dia dua subtitle, Indonesia Inggris, dia langsung dua jejeran di film. Atau setidaknya kalian iseng aja cari yang tanpa subtitle Indonesia ya, dia omong-omongannya bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris. Nah, nanti kalian akan bisa tahu. Abandon Me itu sering kali keluar di film ya, jadi beberapa jarang pakai leave ya. Abandon misal. Sebenarnya sama, intinya tinggalkan aku. Jadi memang kadang beberapa naskah itu memang carinya kata-kata yang agak sulit, tapi intinya maknanya sama. Jadi lebih banyak untuk kalian buka vocab ya, hafalin vocab, beberapa sumber, kalian bisa cari. Misal, apa sih aku nggak nemu arti ini? Ya udah, kalian googling aja. Nanti itu biasanya dari kekepoan itu nanti menimbulkan banyak pengetahuan. Oh, ini apa sih artinya? Nanti itu akan nanti apa ya? Kalian bisa kaya tentang vocab. Nah, intinya itu kalau untuk beberapa pertanyaan ya. Nah, kita akan bahas tentang jenis soalnya kayak apa sih? Nah, intinya kalau dalam reading harus banyak baca. Yang pertama pasti niat ya, niat. Karena kalau udah reading itu biasanya udah males. Aduh, kadang udah listening, udah ketemu reading kadang memang sering nggak selesai ya. Tapi gini, kalau saya nggak tahu arti gimana ya. Nah, pasti setidaknya ya ada kalau di dalam teks pasti kan kalian tahu kan ada beberapa kata kunci yang kalian tahu artinya. Nggak mesti harus semua, tapi setidaknya poin-poinnya ada beberapa kata. Nah, ya nggak apa-apa. Nah, contohnya gini ya, kita akan ke teks. Intinya bahwa entah itu soal listening reading, kalian jawab aja ya. Masalah nanti bener enggak ya udah abaikan. Yang penting jangan dikosongi ya. Nah, misal ada teks seperti ini. Jarang teks TOEFL itu langsung dikasih judulnya. Tahu-tahu langsung teks aja biasanya. Minim 2 bisa sampai 5 paragraf, tergantung kerumitan. Oke. Misal yang pertama itu, nah kita biasanya kalau dalam teks, kita bisa lah baca sekilas, baca cepet ya, pakai model cepet aja, kita bahasnya sampai sekilas, meskipun nggak tahu arti ya udah pahami dulu lah. Setidaknya selesai ya, dari teks awal itu, dari awal sampai terakhir. Setidaknya selesaikan itu dulu, perkara nanti nggak tahu arti ya, itu belakangan. Yang penting setidaknya kita udah ada usaha untuk baca keseluruhan, meski sekilas. Nah, terus kalau misal pertanyaan tentang ide pokok, berarti ya
kayak tadi ya triknya. Oh, pertanyaan tentang gagasan utama tiap paragraf, berarti ya kalau nggak di awal kalimat ya di akhir. Nah, terus di paragraf pertama kalimat awal itu biasanya jadi kuncian untuk ide pokok biasanya. Misal, Robert Moog was an American inventor who developed the Moog synthesizer. Misal, oh Robert Moog itu merupakan penemu asal Amerika yang mengembangkan tentang satu alat yang ada di piano misal, di alat musik, salah satu di instrumen alat musik misal. Nah, kadang seperti itu. Terus kadang kita juga baca di kalimat berikutnya. Kadang itu gini, ada beberapa teks yang jebak. Nah, misal penemu A, si A merupakan penemu asal katakanlah Cina yang menemukan tentang apa misal obat katakanlah. Terus kita lihat teks berikutnya itu membahas si penemu Cinanya atau membahas si obatnya. Karena itu akan yang jadi kuncian juga nanti di bawah-bawah sama judul. Bisa juga nanti oh si A menemukan ramuan si A itu katakanlah penemu Cina menemukan ramuan herbal misal. Bisa juga membahas tentang ramuan herbalnya, tentang apa. Bisa juga membahas tentang si biografi si penemu itu. Oh, ternyata di teks berikutnya si A, si orang Cina ini menemukan yang lainnya juga ternyata. Oh, dia ternyata menemukan yang lainnya juga. Berarti kan bahas tentang biografi kan, bukan si obatnya. Atau katakanlah dia membahas tentang obatnya. Oh, berarti seputar obat, seputar tanaman, seputar tentang cara pembuatan obat lah. Berarti kan itu membahas kuncinya mungkin temanya adalah tentang obat. Kalau dia bahasnya tentang si penemu ini lahir di mana, wafat di mana, misal katakanlah dia sudah berhasil menemukan apa, karirnya apa aja, dia itu pendidikannya dulu apa aja, berarti kan bahas biografi. Kemungkinan judulnya tentang si biografi sih tadi. Itu biasanya kuncinya. Ini kalimat awal, pertama, kedua itu biasanya jadi kuncian. Nah, terus ternyata kita lihat sekilas saja, oh ternyata ini masih membahas tentang instrumen tadi, oh atau membahas tentang si penemunya. Terus mungkin akan keluar seperti ini ya, ini cuma sekilas saja ya. Oke, misal nomor 1, the word ini in paragraf 3 can easily be replaced by, oh ternyata kata ini di paragraf ini bisa digantikan oleh, berarti nomor 1 itu bahas tentang si antonim. Nggak mungkin pertanyaannya tentang antonim. Nah, kira-kira yang mana misal? Kadang kalau misal kalian coba kayak gini ya, nggak apa-apa buka kamus atau kalian pakai kamus online. Sinonim kata ini nanti biasanya akan keluar ya kamus-kamus online kayak kamus misal kayak Oxford misal Thesaurus atau misal apa. Nah, nanti akan ada pilihan sinonimnya apa. Terus nomor 2 misal the passage describes apa misal, oh paragraf tersebut mendeskripsikan apa sih, misal, oh berarti ini tentang purpose, tujuannya itu mendeskripsikan apa sih, nah, misal. Yang paling banyak didiskusikan itu tentang apa sih. Nah. Terus 3, the pronoun it in paragraph 2 refers to, oh kata ganti it di paragraf 2 itu mengacu kemana sih. Itu berarti tentang yang tadi ya, reference. Terus 4. Nah, according to the passage, all of the following are true, except, oh menurut passage, menurut bacaan, di bawah ini semuanya benar kecuali, berarti cari yang salah. Atau kebalikannya soalnya, di bawah ini merupakan kalimat yang salah, kecuali berarti cari yang benar. Nah, kadang kalau untuk jenis soal yang ada except, kecuali itu gini kuncinya, dikerjakan terakhir. Karena ini akan membuang banyak waktu. Sesuatu yang kadang berarti kan secara nggak langsung kita harus baca dulu seluruhnya. Setelah kita baca, kita analisis satu-satu kan. A itu benar nggak ya? Ada di bacaan nggak ya? B itu ada nggak ya? Bacaan ada nggak ya? C itu ada nggak ya? Nah seperti itu. Cuma satu opsi aja kita udah harus membaca seluruh teks lagi kan. Nah jadi teks yang ada soal yang ada kecualinya kalian tinggalkan dulu, bukan berarti nggak dikerjakan, tinggalkan dulu ya, nanti kalau semua soal selesai waktu nyampe kalian bisa back to soal yang ada kecuali tadi. Karena kalau kalian udah mikir yang
soal 4 ini, dah soal berikut-berikutnya pasti nggak akan selesai. Itu sering udah masuk ke soal 40 itu nggak selesai. Akhirnya banyak yang kosong ya. Karena waktu kita cuma 50 menit, 55 menit, soalnya 50, kalau kita udah bahas terlalu fokus ke yang accept, nggak akan selesai. Apalagi teksnya banyak, susah lagi ya. Terus 5. The paragraph following the passage most likely discussed. Nah, ini sebenarnya maksudnya sama, cuman beda pertanyaan ya. Paragraf di bawah ini kebanyakan mendiskusikan apa? Oh, mungkin ini bahas tentang konklusi juga bisa. Terus the main idea of paragraph 3. Jadi ide pokok itu bisa ke per paragraf ya. Ide pokok setiap paragraf itu pasti beda. Nggak mungkin sama-sama paragraf yang lain. Dan kuncinya dia bisa di awal paragraf atau di tengah. Di tengah, di akhir. Terus misal teks 2. Teks tadi kan membahas tentang penemuan. Soal yang kaitan sama penemuan sejarah, biografi itu biasanya mostly selalu ada di teks TOEFL reading. Terus, di sini juga membahas tentang kadang beberapa sejarah yang udah lama ya, misal. Jadi modelnya kayak sejarah, ilmu sosial banget. Bahas yang udah lalu kayak kita ceritakan, kayak biografinya orang kita ceritakan. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil, what is the best title? Oh, titelnya itu title ya, judulnya itu kira-kira tentang teks itu bagusnya apa sih misal. Terus nomor 8. Because, ada kata because kan berarti kaitan sama why kan. Kenapa? Itu juga masuk ke WH question tadi. Terus, nomor 9 itu ya tentang apa kan. Berarti kan dia tersurat kan, ada di teks. Terus 10. The passage mention, teks ini kira-kira itu menjelaskan apa, kecuali misal. Jadi soalnya itu seperti itu, pasti selalu ada kecuali. Terus ini ada because juga, berarti tentang why, kenapa. Terus teks 3. Di sini ini membahas tentang kesehatan. Tentang tooth. Tentang bakteri, tentang Terus soalnya bisa seperti ini. What does this passage mainly discuss? Bisa juga ini ke topik tema. Kira-kira mendiskusikan apa sih topiknya, temanya. Nomor 13 keluar lagi kira-kira. Mana yang benar kecuali. Terus di sini what can infer from the passage? Kira-kira apa yang bisa kita rangkum dari teks tersebut misalnya. Terus 15 reference lagi. The word ini in paragraf berapa mengacu ke nomor 16 konklusi, what can be concluded from the passage. 17. The word ini in paragraph 3 is closest in meaning to. Ini juga sinonim ya. Makna yang paling mendekati. Terus according to the passage. Bahwa ini apa misal. Jadi soalnya bisa seperti ini. What is the main idea lagi? Ternyata. Terus the word ini sinonimnya apa? Di sini except kecuali, dia keluar lagi ternyata. In paragraph refers to. Biasanya soal ini pasti selalu ada ya. Menurut ini biasanya ke teks banget ya, ke apa, tapi memang teks banget. Terus nomor 25. The author mention in that paragraph in order to. Jadi si penulis itu menyuruh kita untuk apa sih? Tujuannya apa sih? Misal, what is the author purpose? Tujuannya si penulis itu apa sih? Untuk ngapain? Agar kita ngapa misal. Di sini reverse itu juga. Terus closest meaning juga selalu ada. Can be best replaced by sinonim lagi. Inferred berarti ke conclusion lagi. Atau lebih ke bisa juga ke what is the author's view. Menurut
pandangan si penulis itu seperti apa sih, sikapnya si penulis apa sih, oh kira-kira dia bahas teks itu kira-kira perasaannya seperti apa sih, kadang nanti sudah kelihatan. Terus ide pokok, konklusi sama. Nah, closest meaning berarti sinonim, reference. Nah, tujuannya apa? Nah, seperti itu sih. Nah, kadang gini, frase, this years, inland, berapa rivers tuh. Kadang gini ya, kayak sama kayak yang saya tadi bilang, ketika ada kata when, ketika kita fokusnya ya kalau nggak tahun, bulan, hari, tanggal. Intinya itu. Nah, kadang kan kalau yang kita udah lihat lah di opsi lah, di choice-nya, kadang kok tahun ini sampai ini ya. Nah, kadang seperti itu. Kita harus nyumlain dulu ngitung. Oh, this years itu mungkin mengacu ke tahun 1850 sampai 1900-an misal. Kadang seperti itu. Terus 38 konklusi lagi. 39 ada accept-nya lagi. Nah, terus di sini oke, topiknya apa? The topic of this passage. Nah, kadang seperti itu sih soalnya. Closest meaning. Oke, itu secara umum ya. Oke. Jadi intinya kalau dalam reading memang harus banyak belajar ya. Oke, saya ada beberapa soal reading. Mungkin kalian bisa coba ya untuk belajar ya. Ini nggak tugas ya, nggak harus dikumpulin. Jadi supaya kalian bisa belajar. Jenisnya memang seperti ini. Sorry, sama ya ini. Oke. Oke, itu bisa kalian coba. Jadi, oh jenis soalnya seperti itu ya. Jadi cuma untuk latihan aja. Intinya entah itu listening, reading memang, entah itu nanti di structure ya. Intinya semua itu memang butuh latihan. Oke, mungkin any question seputar reading. Oke, nah untuk ujian gini ya. Saya kurang tahu untuk ujian itu apakah nanti TOEFL dijadwalkan dari kampus atau saya menyelenggarakan sendiri ya. Karena memang untuk sistemnya kan pakai EUTS kan. Cuman kalau untuk reading kan, kalau untuk TOEFL kan karena ada listeningnya ya. Saya kurang tahu apakah nanti untuk listening TOEFL itu bisa include di sistemnya ya. Ini cuma untuk jaga nih ya. Kalau misal memang nggak dijadwalkan atau sistemnya emang nggak bisa, maka nanti kita bisa ujian sendiri. Kalian nanti ikuti, kalau misal dijadwalkan ya ikuti jadwal, kalau memang nggak diujikan nanti saya akan jadwalkan ya. Jadi untuk kita kelas A semua. Terus untuk waktunya nanti akan saya modelkan seperti TOEFL. Jadi misal listening itu kan 50 soal. Jumlah waktunya itu 35 sampai 40 menit ya. Saya akan buat selama 40 menit. Misal kita untuk reading misal pakai Google Form misal. Nanti untuk durasi waktu pengerjaan ya akan saya sesuaikan TOEFL. Jadi misal kalau soalnya 50, waktunya 55 menit, berarti pengerjaannya ya 55 menit. Atau mungkin saya bonusi berapa menit, atau 60 lah misal. Jadi saya akan modelkan seperti itu ya. Cuman ini saya masih untuk membuat model soalnya seperti apa ya, karena kita kan nggak bisa tatap muka dulu kan. Jadi kalau memang ada kapannya, misal saya akan infokan di Telegram. Intinya kita nggak akan mendadak ya. Misal saya infokan besok, enggak. Jadi setidaknya misal bisa seminggu sebelumnya atau apa nanti bisa saya infokan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing?
Ada pertanyaan sebelum kita closing? Nggak ada? Tidak, Miss. Oke. Tidak. Oke, intinya thank you very much for your attention and your coming ya. Keep healthy, keep positive, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya, supaya mungkin kuliah kita, mungkin ada yang sudah bekerja, insya Allah juga lancar ya, dan sehat. Kalian sama keluarga kalian ya, seperti itu ya. Intinya selalu jaga diri ya, supaya kita selalu sehat ya. Oke, ini live YouTube ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa join, kalian bisa live streaming di YouTube saya, atau setidaknya videonya akan otomatis ke record ya, jadi ke save ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat juga yang mungkin bagi rekan-rekan yang nggak bisa join ya. Mungkin seperti itu dulu. Thank you very much. Dan selamat beristirahat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.